Selamat pagi teman-teman pecinta koi. Kembali lagi 34 Custom. Kali ini pengen berbagi informasi bagaimana cara memindah ikan koi agar lebih aman. Nah, walaupun itu satu lokasi ya. Nih, contohnya seperti ini. Kita tetap melakukan prosedur yang benar untuk memindah ikan koi. Jadi ya kita nggak tahu ikan koi kita kan banyak tuh dari mana saja datangnya. Nah nanti kalau kita asal-asalan aja pindah-pindah ikan koi, bisa jadi ikan koi kita mengalami yang namanya cross bakteri. Nah oke, ini peralatan yang saya siapkan untuk memindah ikan koi saya yang dari kolam akuarium yang sebelah sini ke akuarium yang sebelah sini. Nah sebelumnya saya udah mempersiapkan akuarium yang ini untuk menempatkan ikan koi yang ada di atas tadi itu. Airnya saya siapkan mungkin ini hampir 1 minggu saya running aja sambil saya kasih bakteri starter. Nah bakteri starternya itu apa aja? Bakteri starternya yang saya gunakan itu EM4 sama saya campur dengan Yakult. Nah ini plus saya kasih gula saya aduk baru saya masukkan. Nah fungsinya apa sih gula itu? Nah kalau informasi yang saya dapat, EM4 atau Yakult itu adalah bakteri baik, dia butuh makan untuk bisa hidup. Nah karena ini kolam baru kan belum ada makanannya tuh untuk nitrifikasi ya, kotoran-kotoran atau apa belum ada, jadi saya harus kasih pakan untuk start mereka untuk bisa hidup di batu-batu yang ada di sini nih. Nah caranya saya kasih gula. Nah kalau kita kasih gula, kita pancing gula, mereka akan makan makanan pertama molase ya, gula itu mengandung molase, jadi mereka akan makan makanan molasenya itu untuk bisa tumbuh. Nah ini sudah saya running sekitar hampir 1 minggu hampir. Nah nanti kita akan cek juga pH dan TDS nya sama nggak sama yang ini, karena salah satu prosedur pertamanya adalah biar ikan nggak stres, nggak kaget ya, kita harus cek dulu minimal pH dan TDS nya. Nah ini yang di kolam ini keruh itu belum tentu buruk juga buat ikan koi, cuman keruh di sini saya pikir karena chambernya terlalu kecil. Nah ini chamber buatan saya sendiri, custom dari baskom plastik, saya modifikasi. Sebenarnya sih kalau untuk kapasitas ikan sebanyak ini dia nggak mampu, makanya airnya keruh. Jadi mungkin kalau di sini nanti cuma cukup 1 atau 2 ikan saja. Nah karena saya pikir ini dia nggak mampu untuk menyaring kotoran ikan sebanyak ini, jadinya airnya keruh. Nah sekarang kita akan pindahkan ikan yang ada di dalam sini ke kolam yang baru di sana. Nah oke, gimana step by stepnya, ikutin ya di video ini. Jangan lupa like and comment and subscribe dong. Oke, kita lakukan step pertama, yaitu kita ukur dulu TDS dan pH nya ya. Nah ini ada air di baki ini PK, ini untuk membersihkan, nanti kita pakai jaring itu kita bersihkan dulu karena kita pengen steril semua ya. Nah ini air dari sumur nanti untuk menetralisir TDS dan pH ini. Oke yuk kita lakukan tes yang pertama untuk memastikan pH dan TDS nya hampir sama. Oke yuk. Oke, pH-nya 8,4 ya. Oh, masih turun dia. 8,3. 8,2. pH-nya terus turun. Oke, sepertinya berhenti di 8. Oh, masih turun lagi, 8,1. Oke, pH-nya 8,1 ya. Nah, kita coba
ada di sana, tapi kita cuci dulu ini. Nah, kita cuci dulu baru kita tes pH yang ada di sini, yang di kolam baru. pH-nya cukup tinggi ya, 8,4, beda sama yang tadi, tapi masih di 8. Oke, oh masih naik lagi. Oke, pH-nya cukup tinggi. Nah, untuk biar nanti nurunin pH, kita ada ini oyster sebenarnya untuk pH buffer, tapi kita akan tambah sama garam nanti biar lebih aman lagi. Oke, 8,5 ya, beda ya. Oke, sekarang kita lihat tes TDS-nya. Oke, TDS-nya lumayan tinggi ya, 3,94 kalau kelihatan. Oke, 3,94. Waduh, ngeblur ya, sorry. Ini tangannya cuma 2, jadi nggak bisa. 3,94. Oke. Nah, kalau yang di akuarium baru lumayan tinggi, 700,21. Wow, ini tinggi sekali ya TDS-nya. Oke, berarti kita nanti harus kasih garam ke akuarium ini ya, biar nggak kaget banget. Oke, ini kita kelihatan tuh teman-teman, kalau bisa lihat udah ada. Nah, itu jentik-jentik, nanti bisa bahan makanan buat ikan koi. Oke, kita netralisir, kita cuci sekalian alatnya. Nah, baru kita akan masukkan air dari 2 akuarium ini sama yang sana jadi satu di sini. Setelah itu ikannya akan kita pindah ke dalam bak ini untuk adaptasi. Oke, tapi sebelum itu jaringnya akan kita bersihkan pakai PK. Oke, air dari akuarium yang ada ikannya kita masukkan ke bak. Mungkin separuh bak ya. Baru nanti kita akan tambah air dari sana. Oke, mungkin segitu cukup. Oke, lanjut. Nih, jaringnya saya cuci dulu sama PK biar nggak terkontaminasi dan memastikan semuanya steril. Oke ya. Untuk penggunaan PK-nya dikit aja, yang penting membunuh kuman yang ada di jaring, mungkin yang masih menempel atau apa, kita cuma memastikan aja. Oke. Jadi kita cuci seperti ini. Oke, kalau sudah, baru kita ambil ikannya. Nah, ambil ikannya habis. Oke, ikannya sudah kita pindah ya dari akuarium yang ini, yang keruh ini. Kita angkat. Nah, ini ikan yang mungkin dari video sebelumnya lihat yang kurus banget, sekarang sudah punya body. Nah, oke, untuk suminya padat ini F1 Sinoda. Masih ada yang satu yang kurus karena kemarin dia karantinanya agak lama, jadi ini masih dalam kondisi pemulihan, sekarang penggemukan. Sekarang yang lain teman-temannya sudah mulai gemuk. Nah, nanti habis ini kan tadi air dari akuarium sebelumnya. Nah, sekarang akan kita campur pakai air yang ada di akuarium ini. Kita kenalkan dulu airnya sama suhu dan pH-nya. Masih takut-takut ya. Oke, bagi teman-teman ini pesan saya, jangan sering-sering ya melakukan pindah-pindah ikan, karena yang jelas pasti ikan akan stres kalau sering dipindah. Nah, kalau stres ya
Kalau kita bicara soal ikan koi pasti bicara soal warna. Nah, kalau ikannya sering stres, dia akan lama untuk membentuk warna. Nah, oke, kita bikin airnya segini aja, nanti lompat kalau terlalu banyak. Nah, kita biarkan dulu sekitar 30 menit. Oke, ini mungkin sekitar udah 30 menit. Sekarang waktunya ikannya kita pindah ke dalam akuarium. Nah, ini kita ikannya aja ya, jangan sama air-airnya. Jadi akuariumnya aja, ikannya masuk ke akuarium. Ini kita singkirkan dulu nih, kita tekan. Nah, ini sekarang ikannya kita masukkan satu persatu. Ini zero kategori ya, masih banyak yang belum keluar nih, itemnya masih belum muncul semua. Ini doitsu, ada yang murni, ada yang masih ada sisiknya. Ini seperti ini murni, nggak ada sisiknya. Ini, wih mantap ini, nanti kalau udah besar teman-teman bisa dapetin di gravitasi koi nanti. Mantap ini warnanya. Nah, tapi nanti mungkin saya akan ikutkan dulu ke kontes-kontes ya, karena mantul ini duitnya. Oh, sulinya masih banyak yang belum keluar. Ini benar-benar kategori ini. Bodinya udah mulai gemuk. Yang terakhir. Semoga tidak sakit. Jadi setelah kita masukkan seperti ini, nanti ikannya kita puasakan minimal 1 hari atau 2 hari, nggak kita kasih makan karena dia tempat baru, adaptasi lagi, kondisi stres baru kita sentuh-sentuh. Jadi kita puasakan dulu. Nah, jadi seperti itu tadi step by step untuk pemindahan ikan koi. Jadi kita chambernya ini kita lebih banyak medianya, jadi lebih aman untuk ikannya. Jadi nggak akan keruh, mungkin ya keruh tapi nggak terlalu keruh banget. Nah teman-teman, seperti itu dulu video kita kali ini. Nah untuk peralatannya kayak jaring, kayak bak ini. Nah ini nanti kita akan cuci pakai PK. Nah, karena untuk memastikan semuanya steril lagi. Kita nggak tahu ikan kita kelihatan sehat tapi membawa virus buat yang lain. Jadi tetap kita pastikan perawatannya steril lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gravitasi Koi yang ada di 34 Custom. Terima kasih. Nah, satu lagi teman-teman, setelah ikan kita pindah seperti tadi, jangan lupa ikannya kita tutup seperti ini, minimal seperti inilah. Jadi atasnya kita kasih sesuatu yang penutup yang lembut, jadi saat dia lompat atau apa, karena memang karena kondisi stres ikan cenderung lompat di tempat yang baru. Nah kita kasih styrofoam seperti ini. Untuk dindingnya kita tutup juga plastik atau apapun yang menutup biar dia nggak lebih stres lagi karena kondisi lingkungan yang baru. Nah jadi seperti itu. Seperti yang ini juga ikan baru pindah juga, kita tutup karena mungkin dia masih agak-agak stres. Nah ini dia ikannya, sama Shiro sama satu Hikari. Ini kategori juga tuh, dia lebih agresif ya kalau
baru dipindah.